Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riandida Alfani. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai Pancasila dan sejarah lahirnya Pancasila. Langsung saja. Nah, apa sih itu Pancasila? Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia sebagai dasar dan pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Nah, Pancasila itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 serta sila yang berarti prinsip atau asas. Nah, lanjut langsung saja ke sejarah lahirnya Pancasila. Nah, pada awalnya pencetusan Pancasila diawali dengan pemberian janji kemerdekaan dari Jepang untuk bangsa Indonesia melalui Perdana Menterinya. Nah, Perdana Menteri Jepang yang bernama Kunaiki Koiso ini memberikan janji kepada rakyat Indonesia yang berisikan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia pada suatu hari nanti. Nah, untuk menindaklanjuti janji Koiso tersebut, BPUPKI pun dibentuk oleh pemerintah Jepang. BPUPKI sendiri dibentuk pada 1 Maret 1945 yang diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat serta wakilnya Ibangase Yoshio berasal dari Jepang serta Suroso. Nah, selanjutnya pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan tujuan merumuskan falsafah negara Indonesia selama 4 hari, Mr. Muhammad Hatta, Supomo, Mr. Muhammad Yamin, dan Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim serta Insinyur Soekarno merumuskan 5 asas untuk negara Indonesia. Di dalam pidatonya, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 asas Indonesia yang ia sebut Pancasila. Pidato serta pengajuan asas tersebut pun langsung diterima oleh peserta sidang, sehingga 1 Juni pun dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, selanjutnya, apa saja sih 5 asas yang disampaikan Insinyur Soekarno? Berikut adalah 5 asas tersebut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, persatuan dan kesatuan. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Serta yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Lanjutkan. Nah, kemudian dibentuklah Panitia 9 untuk menyempurnakan atau lebih mendalami kembali apa yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Nah, Panitia 9 sendiri melakukan pertemuan pada 22 Juni 1945 untuk mengkaji lebih dalam hasil pidato dari Insinyur Soekarno tersebut. Pada pertemuan ini menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta. Nah, Pancasila sendiri termasuk ke dalam Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta tersebut, bunyi Pancasila yakni 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sebelum Piagam Jakarta atau Pancasila ini disahkan, terdapat sedikit masalah, yakni bangsa Indonesia yang wilayah timur sedikit merasa keberatan dengan adanya sila pertama dari Pancasila dalam Piagam Jakarta ini, serta apabila mereka mengancam apabila sila pertama ini tidak diganti, maka mereka mengancam akan melepaskan diri dari NKRI. Nah, oleh karena itu selanjutnya Pancasila dalam Piagam Jakarta pun dirubah menjadi Pancasila yang sering kita ketemui, sering kita baca saat upacara, dan juga sampai saat ini
terpampang di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dengan ini saya kira cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.